pengertian mengenai sampah, itu ketika kita bicara sampah sama orang, itu bicara paling kotor dan paling jelek. Sampah yang paling dijijikkan dan paling dihina dan diomongkan sebelah mata orang itu memang sampah yang dari rumah tangga. Organik salah satunya, limbah rumah tangga, baik sampah residu maupun yang bisa didaur ulang, itu sampah yang di sebelah matakan. Tapi ketika kita bisa mengolah bahan tersebut dan hasil dari sampah itu sendiri bisa meningkatkan nilai ekonomi sendiri. Oh, tiap harinya itu beda-beda Pak. Kalau yang sampah masuknya tiap hari itu mungkin ada 16 tonan mungkin ada. Kalau yang anorganik itu seharinya sampai 3-4 ton. Kita bisa lihat dari kondisi lapangan, mungkin kalau ada event-event itu mungkin bisa lebih, karena sekarang itu kesadaran masyarakat dalam hal sampah itu sangat kurang. Jadi untuk Jepara ini, untuk penanganan sampah itu sangat sulit seperti itu. Kita itu memunculkan sampah dan harus kita mengelola sampah. Salah satunya itu pupuk organik ini yang dihasilkan dari sampah-sampah rumah tangga. Sebenarnya sudah kampanye Mas, kampanye melalui dinas-dinas terkait, baik bank sampah maupun dinas lingkungan hidup sudah mensosialisasikan tentang sampah-sampah tersebut. Jadi masyarakat sudah banyak tahu, cuman mereka masih pada males. Tahun 2021 bebas sampah plastik itu, tapi kenyataannya sampai sekarang di 2020 sampah plastik di Jepara itu masih menumpuk seperti kita lihat yang ada di TPA Bandengan ini. Untuk kesadaran dalam sampah itu sangat kurang. Maka dari itu, ayolah kita bersihkan lingkungan kita masing-masing, terutama di lingkungan kita sendiri. Untuk tetangga yang belum akan sadar akan sampah, mari kita sadarkan bersama-sama dalam lingkungan kita supaya lingkungan kita bersih, hidup pun sehat. Untuk di Jepara sendiri, itu instruksi dari langsung kementerian melalui dinas lingkungan hidup terkait itu bahwa kita akan di 2001 akan menggunakan pupuk organik, menghilangkan yang namanya pupuk kimia. Untuk di TPS 3R memang dianggap sebelah mata karena 2013 TPS 3R berdiri sampai sekarang berjalannya cuma segini-segini karena mungkin kurangnya dukungan dari pemerintahan di desa, pemerintahan kota maupun pemerintah provinsi. Bangunan ini dulunya itu bangunan milik provinsi Mas, yang diserahkan ke desa, aset milik desa. Jadi pemerintah desa sendiri sudah mendukung selama 3 tahun, tapi mereka mendukung dengan bantuan untuk di infrastruktur, bukan untuk pengelolaannya. Di sini kita mengelola pupuk organik yang dari dedaunan sampah rumah tangga kita masukkan ke bak fermentasi yang tersedia. Ini salah satu bahan sampah dari rumah tangga yang proses awalnya kita masukkan ke bak. Sampah ini terdiri dari sampah rumah tangga, sampah dapur, juga sampah pekarangan. Ada daun, rumput, sisa makanan, sisa buah, sisa sayur. Kita fermentasi di sini dan kita masukkan bak, kurang lebih 3 minggu kita bisa panen. Saya menggunakan bahan fermentasi itu campuran dari bahan-bahan limbah rumah tangga yang tersisa kita olah menjadi sebuah mol atau bahan fermentasi pada pembuatan kompos tersebut. Pembuatan kompos sendiri itu tidak harus menggunakan bak. Kita memanfaatkan alat yang ada di sekitar kita. Jadi pembuatan kompos itu ada sistem dengan komposter, juga penampungan di bak, juga ada fermentasi di alam, juga ada sistem yang terbaru ini Takakura. Kita jangan terpacu dengan lokasi dan tempat untuk membuat kompos. Di ini yang sudah terurai, tinggal kita proses dengan sistem cara pencacahan. Kemudian nanti kita saring di mesin pengayaan. Habis itu kita kemas menjadi suatu hasil pengelolaan sampah organik.
di TPS 3R sini sendiri Mas juga masih bingung karena belum ada partner yang istilahnya untuk mematenkan produk dari TPS 3R. Dibanding dengan miliknya TPA, kita kalah nama, tapi untuk kualitas kita masih berani bertanding. Salah satunya perusahaan milik daerah atau disebut Perumda yang dipegang oleh Mas Andi Andong itu sudah pernah ke sini dan mau kerjasama dengan sini, cuman beliau masih bingung dengan berjalannya TPS 3R karena ini masih simpang siur Mas. Saya yakin apabila kita kerjasama dengan Perumda dengan kesepakatan yang jelas, dengan perjalanan yang enak, saya yakin TPS 3R tetap jalan maju dan bisa komitmen dengan Desa Mulyoharjo. Kebersihan itu memang susah ya, itu hadir dari kesadaran diri kita masing-masing. Saya masuk di TPA malah lebih senang, karena apa? Banyak hal-hal yang saya bisa ambil dari sini. Saya bekerja di sini itu sebagai motivasi supaya lingkungan kita, Jepara kita bersih. Mari kita gunakan sampah sebisa mungkin dan secerdas mungkin untuk mengelola sampah rumah tangga, sampah pekarangan, sampah limbah kita kelola menjadi sebuah barang yang bernilai. Dan untuk memajukan program pemerintah Kabupaten Jepara di 2021 untuk menjadi kabupaten terbersih di Jawa Tengah, kita wujudkan melalui pengelolaan sampah itu sejak dini. Jepara bersih, Jepara sehat, Jepara semangat, terus karya tataning bumi. Terus karyo tataning bumi. Kopi Rojo 7